Bab berikut topiknya masih mengenai pengolahan rempah, teknologi pengolahan rempah dengan judul enkapsulasi rempah ekstraktif. Nah, pada judul ini kita akan bagi ke 3 bagian, jadi 3 bagian pembahasan. Yang pertama pengertiannya, apa itu enkapsulasi. Kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua, yaitu metode enkapsulasi dengan menggunakan metode pengeringan semprot. Kemudian yang ketiga kita bahas metode enkapsulasi lainnya yang sering digunakan selain pengeringan semprot, yaitu pengeringan beku. Adapun capaian pembelajaran dari bab ini adalah diharapkan nanti adik-adik mahasiswa semua ini mampu menjelaskan apa itu enkapsulasi, apa itu nanti bagian-bagian dari struktur bahan yang terenkapsulasi, apa yang dimaksud dengan pengeringan semprot, pengeringan beku, lalu perbedaan antara pengeringan semprot dan pengeringan beku. Kita mulai dengan enkapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah sebuah istilah yang mengandung pengertian adalah teknik atau cara, metode. Apa yang dimaksud tekniknya? Yaitu teknik melapisi atau memerangkap atau menyalut bahan, suatu bahan atau campuran bahan. Jadi yang diselimuti atau disalut itu bukan hanya satu bahan saja, campurannya bisa, ya. Kalau kemarin kita waktu di lab itu hanya satu bahan aja kan, yaitu oleoresin. Nanti selain oleoresin juga bisa. Oleoresin mau dicampur yang lain juga bisa. Misalnya di oleoresin, katakanlah oleoresin lada, mau dicampur bumbu yang lain, bisa kita masukkan di sini. Jadi bukan hanya bahan tunggal. Dan ini diperangkap atau dilapisi dengan bahan lain atau dengan sistem yang lain. Contohnya kemarin oleoresin kesum diselimuti, dilapisi dengan maltodextrin. Oke. Nah, bahan yang dilapisi, berarti yang di tengah nih ya, ini dikenal dengan istilah inti. Nah, jadi yang di tengah ini istilahnya inti atau core, sedangkan bahan yang melapisi, biasa disebut dengan shell, bisa, wall, bisa, ada yang menyebutnya membran juga bisa, ada yang menyebutnya enkapsulan. Tapi yang paling umum istilah yang digunakan adalah enkapsulan, yang paling banyak digunakan. Kemudian perkembangan produk dengan metode enkapsulasi ini dimulai pada tahun 50-an, jadi udah lama teknik ini sudah ditemukan, ya. Tapi awal pertamanya itu bukan dari produk makanan, tapi dari produk kertas. Jadi penelitiannya di bidang kertas, yaitu kertas fotokopi, kertas untuk fotokopi yang kadar karbonnya rendah, carbonless. Kemudian dari situ berkembang ke bidang-bidang lainnya, dan merambat hampir ke semua bidang industri, ke farmasi obat-obatan, banyak farmasi, ke industri kimia, industri kosmetik, industri pangan, bahkan ke industri percetakan tadi dari awal sebenarnya. Pada produk pangan, enkapsulasi telah diaplikasikan, ini khusus untuk pangan, makanan. Sudah banyak diaplikasikan adik-adik untuk merangkap lemak, untuk melapisi lemak, minyak, senyawa-senyawa yang menimbulkan aroma, seperti minyak sirih atau parfum, untuk oleoresin, vitamin, mineral, bahan mineral, misalnya magnesium, kalium, fosfor, mineral, zat-zat pewarna, seperti kurkumin dan enzim. Bahkan sudah ada yang bisa mengenkapsulasi bakteri probiotik, itu bisa dienkapsulasi. Jadi benda hidup, bakteri itu organisme hidup, sudah dienkapsulasi. Nah, ini contohnya minyak sirih. Ini adalah produk-produk yang memberikan aroma yang bisa dienkapsulasi. Oleoresin, contohnya kemarin oleoresin kesum berhasil kita enkapsulasi, sehingga
Asalnya kan oleresin kesem berwarna hitam kan? Atau kalau dilarutkan dalam air dia warna agak kecoklatan. Tapi setelah dienkapsulasi, warnanya menjadi putih, mengikuti warna enkapsulannya yaitu maltodextrin. Berarti kan udah terselimuti, terlapisi. Nah, secara besar, garis besar maksud saya, metode enkapsulasi atau proses enkapsulasi itu ada dua teknik, ada dua cara. Pertama, chemical teknik atau cara kimia. Lalu yang kedua, ini yang lebih banyak dilakukan adalah mechanical teknik, cara mekanik. Cara kimia itu umumnya menggunakan bahan-bahan kimia, ya, dan melalui proses kimiawi, ya, terjadi reaksi kimia di dalamnya. Sedangkan mekanik ini itu berbasis pada fisik, ya, tidak terjadi reaksi kimiawi, tapi proses fisik. Misalnya apa? Misalnya proses penguapan, misalnya proses pendinginan. Jadi secara fisik. Nah, ini contoh-contohnya. Namun contoh-contoh ini tidak kita bahas semuanya, ya, hanya beberapa saja atau ya hanya beberapa saja. Contohnya untuk teknik kimia ini ada metode yang disebut dengan simple coaservation. Ada yang namanya complex coaservation. Ini ada yang namanya molecular inclusion. Ukuran partikel yang dihasilkan, ya, bisa mencapai mikrometer adik-adik, ya, dan bermacam-macam variasi ukurannya. Nah, untuk yang teknik kimia, teknik fisik, teknik mekanik, cara mekanik, contohnya metode spray drying, pengeringan semprot nanti yang akan kita bahas. Lalu ada yang namanya spray chilling, ada yang namanya extrusion atau ekstrusi dalam bahasa Indonesia, ada yang namanya fluidized bed. Nah, beberapa ini nanti kita bahas. Nah, untuk enkapsulannya itu bisa menggunakan berbagai macam jenis bahan, tapi pada umumnya bahan yang digunakan itu bersifat hidrokoloid. Untuk enkapsulannya. Apa maknanya hidrokoloid? Bahan hidrokoloid ini adalah bahan-bahan, ya, yang mampu membentuk sistem koloid. Koloid itu adalah partikel pembentuk sistem emulsi. Ya. Diameter koloid itu berada di antara diameter partikel yang berukuran ion dan diameter yang berukuran campuran partikel suspensi, ya. Jadi dia di tengah-tengahnya. Nah, hidrokoloid ini nanti bisa membentuk sistem yang disebut dengan koloid atau emulsi. Bahasa lain koloid ini emulsi. Ya, emulsi. Ukurannya mikrometer. Lalu apa makna kata hidro ini? Nah, umumnya bahan-bahan yang sifatnya hidrokoloid ini larut dalam air, maka disebut dengan hidrokoloid atau dalam bahasa Inggrisnya hydrokoloid. Misalnya gini dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya bahan-bahan yang dapat digunakan untuk wall atau enkapsulan, contohnya maltodextrin. Nah, ini contohnya yang kita pakai kemarin, ya. Nah, nanti maltodextrin itu jenisnya macam-macam, tapi yang biasa digunakan maltodextrin dengan nilai DE kurang dari 20. DE itu semacam derajat polimerisasi. Nah, tujuan utama penggunaan maltodextrin ini adalah sebagai film forming. Film di sini bukan movie, bukan yang film-film kita nonton. Film di sini lapisan artinya. Film di sini adalah lapisan. Jadi tipis. Jadi diharapkan nanti kalau ada flavor seperti oleresin katakanlah, si malto ini nanti akan melapisin, ya, melapisinya. Si malto bagian kapsulan. Masuk. Ya. Itu film formin namanya. Nah, selain malto masih banyak yang lain yang dapat untuk enkapsulan. Cuman kemarin kita karena waktunya tidak banyak, ya, sekali pertemuan kita hanya pakai malto.
Bisa juga menggunakan ini corn sirup solid, ya sirup jagung padat. Ya. Bukan sirup jagung cair, ada juga namanya sirup jagung cair. Kalau sirup jagung cair itu manis seperti gula rasanya, tapi bentuknya sirup bening, ya, pengganti gula pasir, ya. Ya, kalau ini tidak, corn sirup solid ini dia tidak cair tapi padat dan tidak manis. Nah, fungsinya kurang lebih kayak malto, ya, film formin dan sebagai reductability. Ya, jadi saya cari ini apa maknanya reductability. Kemudian ada juga pati, tapi patinya sudah dimodifikasi. Ya. Nah, ini yang lain seperti maltodextrin, pengganti maltodextrin ini gam arabic atau gam Arab. Nah, fungsinya sama seperti maltodextrin. Ada yang lain, contohnya modified cellulose. Contohnya CMC. Ya, ini termasuk kelompok selulosa yang dimodifikasi strukturnya, ada. Apa singkatan dari apa? CMC? Ya, ini pasti selulosa. Karboksi metil selulose. Ya. Banyak ya di toko-toko kue, banyak ya di sentrum. Contoh yang lain gelatin juga bisa ada deh. Ya. Kemudian cyclodextrin, lecithin, whey protein, ini protein gandum. Ya. Ya, jenis bukan tepung, itu beda ya, bukan tepung gandum tapi jenis proteinnya lebih mahal dari tepung gandum. Tepung juga bentuknya tepung, ya mahal. Saya tidak tahu di Pontianak ada tidak yang jual tepung protein, tapi kalau di apa tuh marketplace tuh banyak tuh yang jual gini, ya. Kemudian lemak terhidrogenasi, hydrogenated fat. Nah, ini bisa kita pakai nih sebagai pelapisnya, sebagai dindingnya atau kapsul. Di tengahnya terserah kita mau melapisi apa, mau melapisi minyak sirih, mau melapisi oleresin, mau melapisi vitamin, mineral, enzim dan lain-lain. Ya. Nah, untuk teknik enkapsulasi, ya, ini beberapa contoh beberapa teknik enkapsulasi tadi yang udah sedikit dijabarkan, dijelaskan bahwa ada teknik kimia, ada teknik mekanik. Nah, ini beberapa teknik tersebut, ini terutama teknik yang ada yang kimia, ini coagulation. Nah, ini contohnya. Coagulation ini nanti produk yang dihasilkan bentuknya bisa berupa bentuknya pasta, ya, kayak odol gigi gitu. Ya. Tepung-tepungan atau kapsul. Sedangkan metode spray drying yang kita lakukan kemarin, ada sudah jelas bentuknya apa nih? Powder, tepungan. Nah, sedangkan yang lainnya nanti ada yang bentuknya powder, ada yang bentuknya granul. Granul itu butiran-butiran. Ya, butiran-butiran seperti itu. Nah, ini aplikasinya kemana? Kalau coagulasi ini kebanyakan untuk chewing gum, permen karet. Ya. Makanya ada jenis permen karet yang kalau kita masukkan saja tidak ada aromanya kan, tidak ada rasanya kan, baru dikunyah-kunyah lama-lama baru keluar rasa manisnya atau rasa pedasnya, gitu kan. Nah, ini produk dari ini enkapsulasi, kebanyakan digunakan di permen karet. Pasta gigi juga, toothpaste, ya, bentuknya pasta, ada pasta gigi, lalu produk-produk panggang. Nah, untuk spray drying yang kita lakukan minggu lalu itu kebanyakan di confectionery. Confectionery produk apa? Yang rasanya manis-manis, berbasis gula tinggi, seperti permen. Ya, coklat-coklat kayak Silver Queen, nah gitu-gitu. Itu namanya produk confectionery berbasis kadar gula tinggi. Kemudian ada ini milk, susu, tapi bentuknya powder, instant dessert, food flavors, ya food flavors ya kayak oleresin itu food flavors namanya. Lalu pun ada juga instant beverages, ya misalnya kayak Nutrisari, nah itu kan minuman instan, ya macam-macam. Nah, metode lain juga demikian, area aplikasinya ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi yang banyak dilakukan industri itu menggunakan spray drying.
Oke, kita masuk bagian kedua. Nah, di sini adalah pengeringan semprot. Nah, pengeringan semprot itu tadi atau namanya spray drying, itu salah satu metode yang paling banyak dipakai di dunia infusi untuk enkapsulasi. Ya. Jadi pengeringan semprot adalah sebuah metode pengeringan dengan cara menggunakan bahan baku dalam bentuk, ya adik-adik kemarin bahan bakunya cair atau bukan? Cair kan? Ya, siapa tuh si oleresin itu dilarutkan dalam aqua base, ya kan? Cair berarti kan? Iya, Pak. Yang nanti dipompa atau ditekan. Ada enggak mesin pompanya di sepeda itu? Ada kan? Yang membuat dia mengalir dengan kecepatan tinggi. Lalu nanti dia lewat lubang yang sangat halus, namanya nozzle, mirip seperti semprotan itu, lubangnya kecil sekali. Tapi karena tekanannya tinggi, lubangnya halus, masuk. Maka keluarnya nanti bentuknya bubuk. Kok jadi bubuk cairan itu? Ya karena nanti bertemu dengan aliran udara kering atau udara panas. Seketika bentuknya yang tadi kabut itu, ya kabut ya, ini langsung kena udara panas di sini, udara suhu tinggi, maka cairannya, aquadesnya akan menguap, yang tersisa padatannya. Padatannya apa? Padatannya di dalamnya ada oleresin atau inti, di luarnya ada maltodextrin. Bentuknya langsung bulat-bulat karena cairan yang keluar tadi apa? Kabut yang keluar itu bentuknya bulat, ketika kena panas maka yang tertinggal hanya padatnya saja. Itu yang namanya enkapsulasi dengan sistem pengeringan semprot. Ya, atau spray. Boleh ada jemputnya spray atau penyemprotan, tapi kondisinya kering. Karena juga nanti ada pengeringan, ada sistem metode penyemprotan beku, tapi kita nggak punya. Ya, namanya cooling sprayer. Adanya di IPB, ada. Nah, untuk pengeringan semprot, nama alatnya disebut dengan apa? Spray dryer. Kalau dalam bahasa Indonesia sederhana saja istilahnya, pengering semprot, udah gitu aja. Pengering semprot. Ya. Produk yang dihasilkan berupa powder atau bubuk. Ya. Parameter atau variabel yang seringkali digunakan untuk melihat kualitas produk dari spray dryer adalah satu ini, distribusi ukuran partikel. Nah, ini alatnya tidak ada di kita ya, karena alatnya mahal sekali. Nama alat untuk mengukur distribusi ukuran partikel namanya itu disingkat dengan PSA. P itu particle size analyzer. Nah, bisa alat ini. Kalau dengan mikroskop tidak bisa. Karena mikroskop itu hanya penampakannya saja, hanya gambarnya saja, image-nya aja. Tapi secara angka nggak bisa gitu. Kalau ini bisa menganalisa. Ini bisa. Ini untuk misalnya ukurannya bisa. Nanti keluar sekian mikrometer, sekian nanometer. Cuman alatnya nggak ada dan alatnya terbilang mahal ya. Jadi memang saya pernah usulkan tapi memang belum ada dana kali itu. Kayaknya mahal, sekitar 2 miliar lebih. Kan? Tapi kalau ada alat ini ya enak ini. Mahal alatnya. Nah, itu. Jadi untuk melihat kualitas dari bubuk yang dihasilkan oleh spray bisa dengan alat ini ya. Parameternya namanya distribusi ukuran partikel. Yang kedua, nah kalau yang kedua ini bisa kita lakukan bulk density. Kira-kira apa nih bulk density? Kerapatan ya, atau berat jenis lapang ini ya. Kita taruh di sebuah wadah ya. Misalnya wadah sekian kali sekian kali sekian, baru ditimbang. Bisa kita dapatkan kerapatannya atau berat jenis. Kadar air bisa tidak kita lakukan? Ya bisa, ini ya gampang, masukkan dalam oven ya. Pada berat hingga mencapai berat konstan. Nah, yang lainnya friability. Friability ini kemampuan dikemas nanti. Ya. Kemudian dispersibility. Dispersibility ini kelarutan.
Ya, jadi sejauh mana dia dapatlah larut. Sebaiknya umumnya produk-produk yang seperti ini itu mudahlah larut. Ya, contohnya kayak minuman instan kan. Nah, itu harus larutnya tinggi. Kalau gimana kalau minuman instan tidak larut kan malah tidak jadi minuman. Malah jadi apa di dasarnya itu jadi endapan gitu kan. Nah, itu kan pasti mengecewakan ini konsumen nanti kalau kayak gitu. Selain itu warna, aroma dan rasa. Nah, jadi kalau ada adik berkutat dengan penelitian di bidang ini dengan menggunakan metode spray, nah paling tidak variabel pengamatannya ini. Cuman yang satu ini aja yang agak susah didapatkan kan, kalau yang lain masih bisa ya. Nah, kemudian tahapannya atau proses yang terjadi dari bahan baku yang berupa cair hingga menjadi bubuk. Ada beberapa tahapan bagaimana nanti bahan cair oleh metode spray ini berubah menjadi bubuk. Tahapan pertama disebut dengan proses atomisasi. Atomisasi ini sebenarnya kalau diterjemahkan langsung ya pengkabutan. Yaitu tahapan di mana nanti bahan baku yang tadi cair oleh resin masukkan aqueous kan? Cair kan? Nah, itu bagaimana larutan oleh resin itu berubah menjadi kabut. Nah, itu namanya tahap atomisasi. Jadi atomisasi adalah proses perubahan bahan cair menjadi tetes-tetesan kecil. Nah, tetes-tetes kecil itu kabut kita sebut. Atau dalam bahasa ilmiahnya droplet. Nah, jadi kabut yang keluar itu terdiri dari ribuan hingga jutaan droplet. Ukurannya kecil sekali, ya, tapi bulat, umumnya bulat. Nah, bagian peralatan yang bisa membuat jadi kabut ini namanya atomizer. Nah, atomizer ini bisa menghasilkan semprotan berupa jutaan droplet. Tetes-tetes yang sangat halus, ya. Tahapan atomisasi menghasilkan jutaan droplet dengan luas permukaan yang sangat besar dan sifatnya basah karena ada cairannya kan tadi kan kalau pakai aqueous. Ada juga kalau di farmasi itu ya dia nggak pakai aqueous, dia pakai bahan-bahan seperti etanol. Cuman spray dryingnya khusus, ya. Karena apa? Karena etanol kan mudah terbakar kan. Jadi karena ada pemanasan takut terbakar, maka jenis spray dryer yang di obat-obatan itu farmasi itu, pabrik obat itu yang dirancang sedemikian rupa tidak mudah terbakar. Karena kebanyakan mereka pakai etanol, alkohol maksud saya. Kalau yang di bawah itu nggak boleh adik-adik pakai alkohol, bisa terbakar alatnya. Ya, karena alkohol kan mudah terbakar. Maka kita hanya mampu menggunakan air. Dan memang kalau makanannya nggak perlu pakai etanol kan, cukup dengan air. Maka kemarin adik melarutkan resin dengan aqueous, bukan dengan etanol. Walaupun bisa dengan etanol. Ya. Dengan etanol bisa ya, cuman alatnya yang tidak bisa. Nah, nanti tahapan atomisasi ini menghasilkan kabut nih. Pas keluar dari atomizer, dari lubang kecilnya ini, kan jumlahnya tetesnya tuh jutaan ada. Jutaan, luas permukaannya besar, lalu ketemu sama udara kering ada di sekitarnya yang hitam-hitam ini. Ini kan udara panas nih. Adik-adik rasakan enggak panas pada ininya? Pada bejananya itu. Ada yang kerucut warna putih itu. Ada enggak terasa panas? Panas itu adik. Makanya kita setting pada suhu inlet namanya. Masih ingat suhu inletnya berapa yang setting? 170 kan? Suhunya 170. Ya. Nah, ketika yang berkabut ini ketemu sama yang hitam-hitam ini berupa udara panas bersuhu 170, maka yang kabut ini nanti airnya akan menguap. Sehingga yang tersisa ini aja padatannya aja. Yaitu resinnya di tengah atau resinnya di luarnya itu. Kemudian jatuh dia ke bawah karena lama-lama dia ketemu satu dengan yang lain. Nah, ini kan banyak nih dropletnya nih kan, ketemu sama yang lain karena ada daya adhesi, gaya tarik ketemu, maka ujung-ujungnya jadi
berat. Kalau berat apa? Jatuh ke bawah. Jadilah bubuk. Kalau ada lihat bubuk-bubuk yang ada di hasilnya itu bukan satu droplet ada deh, itu kumpulan dari banyak droplet nih yang bergabung. Tapi ketika dia keluar dari atomizer, ini jumlahnya jutaan. Halus sekali, ya. Tapi kalau mengapa halus bisa dilihat, Pak? Ya karena dia ini banyak jumlahnya. Ya, jutaan. Jadi dapat dilihat. Tapi kalau jumlahnya hanya beberapa ya nggak nampak. Ya. Nah, setelah satu droplet menjadi satu partikel, lama-lama mereka nempel kan satu sama lain kan karena ada gaya adesi itu, ya, gaya tarik menarik, ya, sama-sama mantul dia nempel. Lama-lama berat dia jatuh ke bawah. Akhirnya kita sebut dengan bahasa kita itu bubuk. Nah, ini tahapan pertama. Tahapan pertama tuh bukan sampai jadi bubuk ya. Tahapan pertama tuh baru keluar menjadi kabut ini. Yang namanya atomisasi ini tahapannya baru menjadi kabut ini. Nah, tahapan berikut diikuti terjadinya kontak atau pertemuan antara tadi droplet ya dengan udara kering atau udara panas. Nah, di dalam wadah yang kaca itu ya, yang kayak kerucut itu ya. Nah, itu terdapat udara panas. Nah, sirkulasinya nanti diatur oleh kipas atau fan. Jadi di atasnya itu ada semacam blower gitu ya. Blower biasa kita di dinding itu blower, tapi blowernya ukuran kecil ya menyebabkan dia bersirkulasi atau berputar-putar dan pola alirannya itu nanti macam-macam. Ya. Nah, pertemuan antara droplet dengan udara panas itu mengikuti 3 pola. Jadi ada 3 pola pertemuan antara si kabut itu dengan udara panas. Pertama disebut dengan pola searah, kokuren, ya, kokaran, berlawanan, counter current, dan campuran. Bedanya di mana? Kita lihat ini, ya. Nah, ini air di sini bukan air ya, udara, ya, karena ini masih bahasa Inggris. Udara, ini udara masuk ini yang berwarna biru, ya. Udara masuk ini yang berwarna biru di sini. Sedangkan fluid itu cairannya, bahan baku. Nah, jadi ini tolong dipahami dulu. Nah, gambarnya. Yang biru ini udara masuk. Yang fluid ini yang berwarna merah. Nah, perhatikan ketika udara masuk dari atas, udara ini udara panas nanti adik-adik ya. Udaranya itu sudah panas tadi. Ada pemanasnya adik-adik di sekitar nozzle itu ada pemanasnya. Suhunya namanya suhu inlet. Kita setting, kemarin settingnya di berapa? 170 derajat setting. Maka ketika udara masuk ini ketemu pemanasnya di sini, ya, udara keringnya sudah bersuhu 170 derajat. Nah, perhatikan pada sistem co-current atau sistem searah, arah aliran udara panas yang masuk ke bawah kan, itu searah dengan arah aliran bahan yang masuk ke bawah juga. Maka sistemnya disebut dengan searah. Ya, searah atau co-current. Ya, searah ya. Contohnya yang ada di bawah itu, ya ini tipenya. Aliran udara panas, gerakannya searah dengan aliran bahan yang masuk. Oke. Nah, contoh yang lain ini yang kedua. Cuman bedanya apa nih? Kalau yang pertama ini dari samping semua masuknya ya. Udara masuk dari samping, aliran bahan yang masuk dari samping. Nah, yang kedua ini aliran bahan dari atas, aliran udara dari samping. Tapi sistemnya setelah masuk di ruang pengering ini masih searah, gerakannya searah ke bawah semua dari atas ke bawah. Nah, itu sistem co-current yang ada di bawah alat kita. Lalu sistem yang counter current, berlawanan arah. Ya, beda kan?
Nah, perhatikan di mana cara dia berlawanan arah. Perhatikan yang merah ini. Ini arah aliran apa merah? Bahan ya. Bahan kita tadi itu yang oleh resin dicampur Aquades kan bahannya namanya ya, bahan baku. Dari atas ke bawah. Nih. Tapi perhatikan yang warna birunya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nah, bawah ke atas tuh sini. Udara panasnya itu disemprot dari bawah menuju ke atas. Nah, berlawanan adik-adik. Bahannya dari atas ke bawah. Udara panasnya dari bawah ke atas. Nah, ini namanya counter current. Ada di industri. Ya, tapi jarang yang menggunakan sistem ini. Ya, ada jenis-jenis produknya. Ya, karena nanti sifat produknya berbeda antara yang searah dengan yang berlawanan arah. Ya. Umumnya kalau kayak makanan seperti oleh resin itu, umumnya adalah searah. Tapi kebanyakan produk lain yang non pangan itu bukan yang obat-obatan, maksudnya non pangan itu seperti itu kosmetik ya gitu-gitu, itu sifatnya dari bawah. Nah, contoh yang kedua sama nih, counter current juga. Cuman bedanya di mana? Nah, bedanya dengan yang sebelah. Kalau ini aliran bahannya dari bawah. Kalau ini aliran panas dari bawah. Kalau ini dibalik. Aliran udaranya aliran bahannya dari bawah, tapi udaranya dari atas. Jadi dibalik aja sistemnya, tapi sistemnya masih berlawanan. Ya, semacam jadinya ya. Apa bunyi apa? Oh, alarm. Nah, ini yang pola yang ketiga, mix. Mix artinya apa mix? Campur. Berarti ada yang searah, ada yang berlawanan arah sekaligus dalam satu alat. Kenapa demikian? Nah, kita lihat ini. Pertama yang biru ini aliran udara ya. Aliran udara masuk dari atas ya ke bawah. Sama, ininya juga dari atas ke bawah bahan bakunya. Tetapi di lain tempat yaitu dari bawah ada aliran udara juga. Nah, jadi aliran udaranya itu ada dua, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Yang dari atas itu searah karena masuknya bahan juga dari atas. Yang dari bawah disebut berlawanan arah karena berlawanan dengan arah bahan. Oke, jadi tahap ketiga dari mekanisme pengeringan semprot ya, yaitu terjadi proses penguapan air dari droplet tadi, kemudian mengalami pengeringan dan akhirnya terbentuk partikel yang kalau dikumpulkan itu jadi bubuk. Nah, kombinasi dari dua tahap sebelumnya yaitu tahap atomisasi dan kontak udara panas dengan droplet itu akan menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mengeringkan droplet sehingga nanti terjadi pembentukan partikel. Nah, nanti setiap droplet apakah nanti yang polanya searah atau berlawanan tadi yang pertemuannya itu sifat-sifatnya nanti sangat tergantung dari pola-polanya itu ya. Profil aliran ini sangat kompleks dan tiap droplet dapat mengalami kelembapan dan suhu lokal yang berbeda dan bergerak menurut aliran udara di dalam ruang pengering. Suhu operasional sangat berpengaruh ya dalam tahap ini, ya, tahap penguapan ini. Nah, di dalam proses pengoperasian alatnya disebut apa? Spray dryer, ya itu nanti bisa di setting suhunya. Suhunya ada dua yang bisa disetting, suhu udara masuk atau suhu inlet, namanya in itu masuk ya, inlet ya, dan nanti suhu udara keluar atau outlet. Sayangnya alat yang dimiliki oleh kita itu yang bisa disetting hanya suhu inlet.
Suhu outletnya nggak bisa disetting. Intinya nggak ada pengatur panasnya di outlet. Padahal kalau buatan spray dryer yang merek-merek yang lebih bagus ya, terkenal misalnya merek Gucci gitu ya, itu ada pengatur suhu outlet dan presisi sekali suhunya. Nah, ini penting, mengapa? Karena selisih atau perbedaan antara suhu inlet sama suhu outlet itu akan berpengaruh terhadap sifat dari produk yang terbentuk. Ya. Dia prinsipnya makin jauh jarak suhu inlet sama outlet, itu transfer panasnya makin bagus. Karena dari suhu yang tinggi nanti dibuat menjadi suhu yang rendah, terjadi proses transfer panas. Makin lebar jaraknya, angkanya makin jauh, transfer panasnya makin baik. Tapi ingat, ada produk-produk tertentu yang nggak tahan terhadap suhu tinggi. Makanya nggak boleh juga sembarangan men-setting suhu inlet yang terlalu tinggi. Nanti bisa rusak juga suhunya ya. Biasanya sekitar 150 sampai 170 yang disetting. Tapi itu kan panas Pak, ya itu panas ya. Tapi karena droplet itu kecil dan proses pengeringannya sangat cepat, sehingga suhu yang setinggi itu dianggap tidak merusak senyawa yang ada di dalam droplet. Ya, walaupun suhunya tinggi 150, tapi sekejap aja deh. Nggak sampai 1 detik transfer panas yang terjadi. Ya. Karena droplet itu ukurannya sangat kecil sekali. Ukurannya mikrometer ya, μm. Nah, tahap yang keempat setelah terjadi partikel bubuk, yaitu ini pengambilan produknya tadi terkumpul, ya kan, di bawah kan, lebih tepatnya di bawah ruang pengering. Nah, selain di bawah ruang pengering, produk yang lebih halus nanti terkumpul di bawah yang namanya cyclone. Cyclone itu mirip ruang pengering, ya, tapi ukurannya lebih kecil, ya. Kok ada cyclone? Nah, cyclone itu adalah untuk menampung bubuk-bubuk yang ukurannya lebih halus. Yang tadi masih terbawa karena hembusan udara dari ruang pengeringan kan masih terbawa kan? Masih terbawa, nanti membentur cyclone. Nah, setelah membentur cyclone dia jatuh ke bawah. Adik-adik lihat kemarin produknya bisa diambil dari dua cara, 2 titik ya. Oke. Nah, jadi ini pada prinsipnya prosesnya ya. Ada yang namanya ini drying chamber atau spray drying chamber. Ada yang namanya atomizer, adik-adik. Atomizer itu adalah alat yang berfungsi untuk proses atomisasi tadi. Mengubah bahan yang tadi cair, ya kan cair kan? Malto, tambah oleh resin, tambah twin, kasih aquades. Ya kan cair kan? Nah, itu nanti masuk ke atomizer. Keluar kabut. Nah, kabut itu nanti masuk ke dalam ruang pengering, adik-adik. Nah, ruang pengering ini mengandung udara panas. Dari mana? Ya dari ini juga dimasukkan udara panas. Kalau tipenya Sahara ya dari atas juga. Nah, di sini terjadi pertemuan udara panas dengan droplet. Akhirnya droplet akan menguap airnya, mengering, dan membentuk partikel. Kalau dropletnya banyak, partikel terbentuk juga banyak. Lama-lama banyak, dia berikatan satu dengan yang lain, jadi bubuk. Nah, jadi kamu lihat sini di bubuk bersatu. Jadi bubuk itu walaupun ukurannya halus, itu sebenarnya kumpulan dari banyak droplet. Droplet nggak bisa dilihat dengan mata karena ukurannya kecil, mikrometer. Lama kelamaan karena dia makin berkumpul, makin menempel, lalu kena gaya gravitasi, gaya berat, turun ke bawah, akhirnya jatuh di sini, diambil produknya. Sedangkan partikel yang lebih kecil, lebih ringan, lebih halus, tetap terdorong ke sini, ada pipanya, masuk ke cyclone. Cyclone mirip seperti ini, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Nah, di sini lama kelamaan juga akan keluar produknya, diambil. Ini biasanya partikelnya lebih halus, ya, lebih ringan, ya. Nah, nanti sisa udara panasnya terus dihisap, dikeluarkan. Ya, udara panasnya. Nah, kalau pun masih ada produknya yang terbawa, nah ini masuk lagi ke sini.
ke siklon kedua. Ya, jadi siklon itu bisa 2, bisa 1. Kalau yang di lab itu 1 saja kan siklonnya kan, tidak ada siklon keduanya. Nah, kalau di sini bisa 3 cara mengambilnya, dari bawah ruang drying chamber, kemudian dari 2 siklon. Tulisannya ciklone, yang bacanya siklon. Ingat apa kalau siklon itu? Siklon itu artinya apa? Hah? Bukan, cloning ya, cloning kan. Siklon. Di Amerika tuh sering terjadi badai siklon. Angin puting beliung, putar-putar tuh. Nah, sampai habis kena pusat putar. Itu siklon itu tuh. Ya. Angin puting beliung itu. Tapi kalau di Amerika sana puting beliungnya sadis-sadis. Ya, kalau kita kan di sini paling itu aja kan rumah. Kalau di sana gedung aja bisa hancur. Makanya di Amerika itu banyak ruang bawah tanah, basement. Nah, biasanya mereka bangun rumah tuh ada ruang bawah tanah. Kalau ada badai siklon tuh mereka ngungsi ke bawah karena habis di atas. Badai siklonnya berat parah ya. Siklon. Nah, ini kan dianggap seperti siklon ini. Ini nanti udaranya berputar-putar di sini ada. Nah, maka disebut dengan siklon ini. Nah, ini saya rasa adik-adik kemarin udah lihat ya. Ini ruang pengeringnya, drying chamber, ini siklonnya. Di sini ada nozzle-nya. Dan di sini juga ada aliran udara panas masuk di sini juga. Ada udara panas yang masuk. Nanti udara panasnya masuk ke sini. Ya, bertemu dengan apa tadi? Droplet atau kabut. Lama-lama dia kering, jatuh ke bawah produknya. Nah, yang lebih halus menuju siklon, jatuh ke bawah lagi. Sedangkan uap panas sisanya keluar lewat selang stainless. Seperti itu. Cuman memang ini alatnya tidak presisi. Ya. Oke, nah itu pengeringan semprot. Sekarang pengeringan beku. Pengeringan beku adalah proses pengeringan di mana nanti air dikeluarkan dari bahan dengan cara mengubah air menjadi es dulu. Airnya dibekukan dulu. Jadi misalnya ada air di dalam sayuran, ya kan? Misalnya di dalam wortel itu kan basah kan, wortel kan ada air kan? Nah, itu wortel itu dibekukan dulu ada. Sehingga air yang tadinya berupa kelembapan atau uap di dalam wortel itu jadi padat. Ataupun air yang bentuknya cair juga jadi padat. Kita nyebut air padat itu apa namanya? Es. Nah, jadi es. Tapi dia terperangkap di dalam bahan esnya. Nah, setelah dari es langsung diubah. Air dalam bentuk es itu diubah langsung menjadi uap. Tidak melewati cair lagi. Jadi es dipaksa menjadi uap. Prosesnya apa? Padat menjadi gas. Namanya apa? Sublim. Sublim ada ya. Jadi dia tidak lewat fase cair lagi. Dia langsung potong kompas saja, langsung dari padat menjadi gas. Peristiwanya seperti kapur barus ya. Nah, yang di WC kita taruh itu, yang wangi-wangi itu, kan kapur barus tuh. Lama-lama kok hilang? Nah, bukan hilang, dia berubah menjadi gas, menyebar, berdiskusi, ya lama-lama hilang juga baunya ya. Tapi gas senyawanya tuh nyebar keluar. Ya, nggak nampak, maka kita bilang hilang. Nah, sama ini kasusnya air. Nah, dalam peristiwa sehari-hari sulit mengamati es yang menyublim, susah, kecuali pada batu es. Coba lihat batu es itu di bagian atasnya berasap kan, nah itu menyublim. Tapi sebagian kecil saja yang menyublim, ya kan, pada bagian permukaannya. Sebagian besar dia jadi air. Nah, nanti sama prosesnya kalau kita mau mengeringkan secara beku, pengeringan beku metodenya. Nanti bahannya dimasukkan dalam ruangan atau wadah yang suhunya rendah sekali supaya jadi es.
Lalu nanti es ini dikondisikan pada tekanan udara vakum sehingga prosesnya langsung menyublim tanpa melalui fase cair. Nah, sebenarnya begitu prinsip sederhananya. Ya, pengeringan beku. Cuman memang menyublim air itu susah. Membuat es menjadi uap air itu susah. Prosesnya harus dengan tekanan udara vakum. Selain dengan suhu yang rendah, dan suhunya rendah sekali. Biasanya minus 50 derajat. Nah, jadi nggak bisa air yang es yang di dalam kulkas tuh, yang di freezer itu, tidak bisa menyublim kalau tekanan udaranya sama dengan tekanan udara normal sekarang, yaitu 1 atm atau 101,3 kilopascal. Tidak bisa. Dia tekanan udara normal ini harus diturunkan sedemikian rendah supaya es langsung berubah menjadi uap air. Nah, mengapa harus diubah menjadi uap? Ya, supaya dia menguap. Kalau diubah menjadi cair lagi, ya enggak keluar, tetap ada di dalam bahan. Kita kan mau mengeringkan kan? Cara mengeringkan adalah membuat air itu menjadi uap. Selama dia belum jadi uap, maka dia tidak akan kering. Tetap ada air posisinya di dalam bahan. Nah, itu prinsip dari pengeringan beku. Nah, di sini air itu adik-adik bisa berada dalam kondisi yang namanya ini. Kondisi apa di sini sebutkan? Triple point ya. Air itu pada suhu dan tekanan tertentu bisa berada dalam 3 kondisi yang bersamaan. Cair iya, gas iya, padat iya. Ini namanya triple point, titik 3 fase. Nah, untuk mencapai titik 3 fase ini hal yang susah. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Karena dia suhunya harus diturunkan mendekati 0 derajat Celcius. Enggak sampai 0, di atas sedikit 0. Bagi kita mudah kalau menurunkan suhu. Ya kan, kulkas itu kan kulkas suhu. Tapi yang susah adalah ini, menurunkan tekanan udara. Nah, mencapai titik 3 fase atau triple point ini, tekanan udaranya harus sekitar 4,58 torr. Ya, kecil sekali. Saya lupa ini apa konversi dari torr ke atm ya. Pokoknya ini tekanan udara vakum. Nah, untuk memvakumkan udara itu butuh kemampuan pompa vakum yang sangat kuat menarik udara. Ya. Nah, pada posisi ini 3 fase air. Ya. Namun, supaya bisa menyublim, tekanannya harus di bawah triple point. Tekanannya harus dibuat di bawah 4,58 torr. Dan suhunya nih harus ada di bagian yang oranye nih. Harus posisinya ada di bagian oranye. Sedangkan tekanannya harus di bawah 4,58 torr. Nah, jadi posisinya harus ini. Di daerah ini, Dek. Nih. Mana ya? Saya mau nulisnya ya. Sebentar. Nih. Harus di daerah ini supaya air es padat bisa menyublim. Kita harus membuat padatan es di sekitar ini. Tuh yang saya kasih garis merah ya. Suhu dan tekanannya harus di sini supaya es padat bisa berubah langsung menjadi uap. Nah, kalau suhu bisa lah ya kita pakai freezer itu ya, tekankan kasih suhu rendah. Nah, kalau udara vakum ini pakai pompa vakum yang kuat tarikannya. Nah, jadi teknologinya itu yang bikin mahal. Jadi teknologi yang bikin peralatan pengering beku itu menjadi mahal ya, harganya ini. Selain dia harus suhu rendah ya, suhunya ada di bagian yang merah tadi yang saya ini ya. Ini saya ganti warnanya. Nih bagian ini.
Suhunya harus ada di sini dan tekanannya juga harus di sini. Kalau suhu kita pakai penurun udara suhu ya, kayak kulkas, freezer. Kalau tekanan udara pakai pompa vakum. Nah, harus ada di titik ini. Kalau nggak ada di titik ini, nggak bisa kita sublimkan tadi air yang udah beku. Ya, paham? Nah, jadi yang bikin mahal teknologi pengering beku ini pompa vakumnya yang mahal itu. Ya, sehingga secara rata-rata harga alat pengering beku itu jauh lebih mahal dibandingkan harga alat pengering semprot. Ini mahal aja deh. Ya. Dan sayangnya memang lagi rusak alat di lab kita itu. Rusaknya itu pompa vakumnya yang rusak. Kok begitu? Karena pompa vakumnya itu bekerja lama, Adek. Sekali operasional 3 hari hidup pompa vakumnya alatnya. Bukan 1 jam 2 jam. Kalau spray kemarin ya paling 3-4 jam ya. Tapi kalau pengering beku tuh 3 hari. 3 kali 24 jam. Nah, itu yang bikin pompa vakumnya sering rusak, sering jebol. Ya, karena lama prosesnya. Jadi prosesnya itu bisa sampai 3 hari ada deh untuk pengeringan beku. Nah, contoh produk yang dikeringkan beku itu contohnya pada ini. Pada beberapa produk mie instan yang di dalamnya ada sayur. Ada kan? Nah, itu kan ada sayur yang di sasetnya itu. Nah, itu kan bentuknya kering ya. Nah, itu hasil dari pengeringan beku. Masih segar dia, tapi dia nyusut. Nyusut kan? Contohnya kayak apa ya? Yang sayur-sayur itu ya. Pop mie ada, terus ada yang mie juga ya. Yang agak mahal lah rasanya. Harganya agak mahal kan? Ya, mie goreng juga ada, tapi yang ada sayur yang dikeringkan. Nah, dikeringkannya pakai pengering beku. Nggak boleh pakai pengering semprot, rusak. Karena kan pengering semprot itu panas. Sedangkan pengering beku itu dingin sekali, suhunya sampai minus 50, jadi nggak rusak. Cuman nanti jadi Jadi nyusut karena airnya keluar. Tapi zat-zat di dalamnya tidak rusak. Nah, ini hubungan antara tekanan udara sama suhu. Nah, keuntungan dari metode pengeringan beku pertama, tidak terjadi perpindahan cairan dari bagian dalam produk ke permukaan. Yang berpindah itu bukan cairan, bukan air dalam kondisi cair yang berpindah. Tetapi Ya, esnya tadi berubah jadi gas dulu. Nah, baru gasnya bergerak dari bahan ke permukaan. Nah, jadi yang bergerak itu bukan airnya, tapi gasnya. Sehingga biasanya produk-produk pengeringan beku itu kempong di dalamnya, berpori-pori. Karena di dalamnya tadi ada air, tiba-tiba jadi es. Nah, es itu kan volumenya besar ya. Ya, tiba-tiba hilang esnya, bukan hilang, tapi berubah menjadi uap, meninggalkan rongga-rongga. Nah, biasanya produk-produk pengeringan beku ini ada rongga-rongganya. Misalnya kalau kita mau mengeringkan, katakanlah mau mengeringkan wortel, nah itu nanti di dalam wortel tuh berongga-rongga atau kempong dia jadinya. Oke, gitu ya. Nanti produk akan menjadi ringan, bentuk dan ukurannya bisa dipertahankan, tidak terjadi pengerutan, ya. Tapi ada juga yang mengalami pengerutan atau penyusutan, strukturnya poros atau berpori-pori. Nah, tujuan pokok penggunaan alat ini, nama alatnya freeze dryer ya, adalah untuk mengawetkan bahan biologis. Bahan biologis itu artinya bahan tanaman ya, tanpa terjadinya injuri. Injuri itu semacam kerusakan biologis dengan cara sublimasi. Nah, umumnya pengeringan beku itu dipakai untuk sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, udang, atau produk-produk yang sudah diekstrak seperti rempah-rempah ekstraktif, oleh resin, minyak sirih. Tahapannya, ini tahap pertamanya terjadi pembentukan kristal es. Ya, tadi yang air yang ada di dalam bahan jadi kristal es dulu, jadi padat dulu. Lalu mengalami sublimasi utama, lalu mengalami sublimasi kedua, kemudian terbentuklah produk.
Laju pengeringan beku tergantung pada ya resistensi bahan, pada transfer panas dan massa, ukuran dan ketebalan bahan. Nah, biasanya kalau untuk pengeringan beku, bahannya tuh nggak bulat-bulat dimasukkan. Misalnya kayak wortel ya, enggak utuh wortel dimasukkan, tapi iris supaya proses pengeringannya cepat. Itu pun masih lama, diiris-iris pun masih lama, 3 hari ya Dek. Hidupkan terus 3 kali 24 jam. Hidup terus tuh kalau mengeringkan wortel itu. Keunggulannya, produknya kering, ringan, poros, bentuk dan tekstur mendekati asti. Lama simpannya nanti jadi lama adik-adik. Misalnya kayak wortel dikeringkan tuh lama sekali. Makanya awet. Yang di mie instan itu wortelnya mau kamu simpan di tempat sejuk, enggak di tempat sejuk pun awet sayurannya, enggak busuk. Cobalah kalau sayuran biasa kan hanya beberapa, jangan 1 hari, beberapa jamnya udah rusak kan, layu kan. Kalau ini enggak, ya berbulan-bulan bahkan bisa tahunan kalau kondisinya enggak terlalu lembab. Nah, walaupun demikian bisa terjadi perubahan, tapi perubahannya sifatnya minor. Minor itu maksudnya apa? Sedikit, kecil ya. Misalnya yang bisa mengalami perubahan minor itu protein, fatty, karbohidrat, bisa juga mengalami oksidasi lemak atau mengalami reaksi enzimatik atau browning, pencoklatan. Nah, ini contoh alatnya ya. Ini tempat menyimpan bahannya. Ini rak-rak menyimpan bahannya, nanti dihisap sama pompa. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah. Oh, yang ini saya ganti. Nah, ini yang punya kita nih. Tapi ininya enggak rusak adik-adik. Yang rusak tuh pompa vakumnya. Pompa vakumnya untuk memvakumkan udara. Nah, nanti itunya adik-adik di sini dimasukkan bahannya nih di botol-botol. Vial di sini. Lalu ditempel di sini. Nanti udara dingin dihembuskan ke sini. Udara yang ada sini divakumkan, ditarik udaranya dengan pompa vakum. Di sini sayang pompa vakumnya nggak digambarkan di sini ya. Alat utamanya ini yang dilengkapi dengan pompa vakum. Bayangkan untuk yang biasa saja tuh bisa 3 hari. Setelah itu 3 hari itu pun syaratnya ada adik, wortel itu dibukukan dulu. Nggak boleh langsung masuk ke sini wortelnya bahannya, tapi dibukukan dulu di freezer semalam 24 jam. Nah, kalau udah jadi es wortelnya itu baru masuk ke botol-botol ini, lalu dibiarkan beroperasi selama 3 kali 24 jam. Nggak bisa 1 hari, nggak kering. Dia biasanya 3 kali 24 jam baru kering. Jadi operasionalnya tinggi biaya alat ini. Alatnya sudah mahal, biaya operasionalnya juga tinggi. Bayangkan listriknya 3 kali 24 jam non-stop. Pompa vakumnya hidup terus. Ininya hidup terus 3 hari non-stop, enggak boleh berhenti. Kalau berhenti rusak, gagal produknya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih. Nah,